Sekarang ini kan kalau mencari Kristen ini ibarat kita mencari jarum di tumpuan jerami kan agak susah. Maka dari itu ketika ada Kristen naik segeralah ditetei Oke, ini supaya dia kita sapa betah. dulu ya. Kita Silakan. sapa dulu. Loma, selamat malam. Agama apa Loma? Yo, selamat malam. Saya Kristen Protestan. Oke, itu temanya Bang. Tuhan Oten tidak punya kuasa. Tuhan Abang nggak punya kuasa. Oh ya, Tuhan saya begitu. Iya, Tuhan Abang nggak punya kuasa. Oke, siap. Di sini mana yang Muslim? Kami Muslim semua Bang. Abang aja Kristen. Iya, ya Ibu Muslim ya. Iya, alhamdulillah Bang. Oke, apa saya bisa ajukan pertanyaan kan Bu? Ini temanya Tuhan Oten tidak punya kuasa. Ya, deskripsi apa yang Ibu ajukan jika deskripsi seperti apa yang Ibu maksud? Kalau Tuhan kami tidak punya kuasa. Oke, Yesus itu Tuhan atau manusia? Dari ajaran kami ya Yesus itu Tuhan, bukan ajaran kami mengenal Tuhan. Ya. Kalau Anda mengatakan Yesus Tuhan, berarti Anda penyesat. Lah, kok langsung diklaim? Lah, 2 Yohanes 1 nomor 7 Bang. Baca 2 Yohanes 1 nomor 7. Ibu bacakan silakan. Dia dikasih data. Di situ dikatakan kalian yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, kalian adalah penyesat dan antikristus. Berarti saya harus jelaskan apa itu Tritunggal ya Bu. Oke, silakan Bang Musa monitor ya. Oke, silakan Bang Loma. Siap. Di dalam kekristenan mengakui dan percaya Allah Tritunggal adanya. Allah Bapa yang artinya pencipta, yang adalah pencipta, Allah Anak yang adalah penebus, dan Allah Roh Kudus yang sebagai penghibur atau penolong. Ya. Mereka itu satu, namun tiga pribadi. Tiga pribadi yang pokok dan yang utama. Namun hakikatnya adalah satu. Di dalam Kejadian 1 ayat 1 disebutkan, dikatakan, baiklah kami menciptakan langit dan bumi. Kata kami merujuk pada entitas lain, artinya Allah tidak sendiri. Nah, ini merujuk bahwa ada pribadi lain yang bersama-sama dengan Allah. Dan bentar saya ambil data lagi. Ya Bang, datanya di mana? Oh, di kamus perpustakaan. Oke. Datanya di kamus perpustakaan ya guys. Santai ya. Dia harus ke perpustakaan dulu cari data. Karena perpustakaannya Gak jauh sih. Gue minum obat batuk, ini jadi pilek. Sialan. Oke, sabar menanti kalian ya. Walaupun kalian udah gak greget. Oke. Jangan lama-lama ya Bang ya, cari datanya. Karena ada nih. Oke. Di mana datanya Bang? Awalnya tadi beliau menyebutkan salah itu. Tidak ada kata kami di kejadian 2 itu. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bukan ada kami, tidak ada. Kalau kaminya ini ketika Tuhan menciptakan manusia, marilah kita, bukan kami. Marilah kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Itu. Kalau dia pakai data itu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nih, dengan Allah Bang Musa nih. Jadi kalau ada manusia yang boneng, maka Tuhan mereka boneng. Itu kan.
Ah, kalau dia membawa data itu, marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah. Nah itu. Oke. Jangan lama-lama bang, nanti mental bang. Jangan lama-lama, nanti mental. Jangan lama-lama bang, nanti mental. Oh iya lah. Itu mental ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 20, 35, 80, 100. Ya. Mental bang datanya. Doh. Aduh, Iya dek. ini ada yang menghina Islam nih. Mau lihat ini? Udah biarin aja dek, biarin. Kamu jangan ke sana, biarin aja. Biarin. Tidak. Udah biarin, kamu jangan ke sana, biarin aja. Ge. Aduh. Assalamualaikum. Lama ya. Ayo bang. Pak Rizal Islam Kristen, Pak. Di mute aja dek. Dibilang biarin malah dia. Ya, Si Agatha Palermo. biar saja, enggak apa-apa itu. Mute aja. Jangan dipantau Mulut yang lebar. begitu-begitu, ngapain dipantau? Kita fokus belajar saja di sini gitu. Kalau kita mendatangi room-room mereka percuma, kita tidak akan diberikan hak jawab. Percuma. Saya berkali-kali naik ke room Kristen itu yang ada kesurupan aja ya. Iya, biasa itu langsung nge-kick dia. Aku bukan ustazah ya. Ayo, mana ini lama banget dia. Oke, sampai menunggu apa nih? Saya sampaikan apa yang dikatakan tadi, bahasanya Jesus ini adalah Tuhan, ya, Tuhan sebagai penebus. Ini hanyalah doktrin, ya, doktrin di dalam kekristenan. Karena di dalam Bible itu sendiri, ketika kita baca di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru, bahkan di Kitab Wahyu yang dimana kita tahu bahwasanya Kitab Wahyu itu ditulis jauh setelah Yesus itu tidak ada, di mana Kitab Wahyu itu ditulis berseri-seri, mimpi berseri di Pulau Patmos atas hayalan si Yohanes yang usai digoreng dengan minyak panas sehingga dia mengalami trauma tinggi. Nah, di dalam Keluaran 32, nomor 32 hingga 33 di sana dikatakan bahwasanya ketika Musa, sudah kabur, tak ada lagi. Ya udah. Udah lanjut aja. Tak ada. Kan ujung-ujungnya kabur 54, 35, 60 gitu kan. Oke. Kita naik. Oke. Robi Rifai, selamat malam, agama apa? Selamat malam, agama Islam. Aku mau nanya nih sama Bang Juma, boleh nggak? Mana Bang Juma? Bang Jumanya nggak monitor bang. Aduh, aku mau nanya, gimana pula ya? Sorry, saya jaringan. Bentar. Iya. Itu karena bukan jaringan. Abang itu karena jadi google mental dia bang. Lanjut. Tadi sampai di mana saya sampaikan? Nah kan google lagi. Sampai di mana datanya kalau Tuhan itu Tritunggal. Walah google lagi. Ya udah Bang Robi Rifai di bawah aja. Halo. Iya. Iya bang ya. Bang, abang ngomong sambil ngomong gitu kami gak denger bang. Kalau abang sambil ngomong kayak gitu kami gak denger. Ini Ya. Google. Kalau abang sambil ngomong Google kami gak denger bang.
Abang bilang aja ayatnya di mana, coba. Biar nanti dibukain. Abang bilang aja ayatnya di mana. Jelek lagi. Walah. Oke, pasien selanjutnya silakan naik. Ya agama Kristen nggak mau diskusi. Halo, coba cek di Iya. Aduh, kalau kayak gini mah Ngantuk. kalau kayak gini mah diskusi aduh. cek di 1 Cek di Korintus 12 ayat 1 Korintus 12. ayat 4 sampai 6. Oke, ya apa katanya situ? 1 Korintus 12 nomor 4 saya sampai 6 saya bukakan ya. 1 Korintus 14 ayat 12 Bu, 4. 12 Bu. Iya. 1 Korintus 12 nomor 4 sampai 6. KSP suaramu kenapa? Lagi pilek gara-gara minum komik. Ya Allah ya Rob. Astagfirullahaladzim. Ini sini katanya ya, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Nah maksudnya apa bang? Ibu bacakan Bang, lagi aku dah. di Ibu. Ini dulu selesaikan satu-satu. Ini maksudnya apa? Itu mengindikasikan tentang Allah Tritunggal, Bu. Mana alat Tritunggal di sini, Bang? Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Ada Ya, rupa-rupa makanya itu. pelayanan. Ini aku mau ngomong, Bang. Tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semua dalam semua orang. Mana ini Tritunggal? Satu-satu dulu, Bang, jelasin. Mana ini Seperti yang saya Tritunggal? jelaskan di atas bahwa Allah Tritunggal Bang Musa masuk, Bang Musa. Pilek kali. Oke. Saya teruskan saja ya, berupa-rupa pelayanan ini tadi. Padahal itu yang dimaksud bukan Tritunggal tentang kealahan ataupun Allah itu lebih dari satu, bukan. Tidak ada kalimat jamak di situ. Bahkan di dalam Keluaran 32 nomor 32 hingga 33 di sana dengan jelas dikatakan ya, bukan karena ada penebusan dosa, bukan oleh karena matinya seseorang atau matinya Tuhan dengan di kayu salib lalu menebus dosa umat manusia, bukan. Ketika Musa membawa keluar kaumnya yakni Bani Israel dari tanah Mesir untuk menuju Yerusalem ya, ke tanah Kanaan, yang dimana di sana dikatakan bahwasanya para pengikut Musa, orang-orang yang diselamatkan kala itu, mereka membuat salah terhadap Tuhan, lalu mereka juga menduakan Tuhan dengan membuat patung lembu dari emas, lalu mereka menari-nari lalu memujanya. Di sanalah Allah murka. Lalu Musa berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, sekiranya Engkau tidak mengampuni mereka, maka hapuslah juga namaku dari buku kehidupan yang telah Engkau tulis." Kata Musa. Ini doa Musa. Lalu di tiga-tiganya Allah dengan tegas menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya aku hanya akan menghapus dosa-dosa orang yang hanya akan menghapus nama-nama orang yang berdosa kepadaku saja." Dan di ayat selanjutnya dengan jelas, dengan tegas Allah memaafkan atas permohonan Musa. Ya, jadi kaumnya yakni Bani Israel itu tidak ada satupun dari mereka yang Allah laknat, tidak juga ada yang salah satu dari mereka Allah masukkan ke dalam neraka. Oleh sebab apa? Permintaan atas doa-doa Musa terhadap Allah agar Allah pun dapat memaafkannya. Kalaupun Allah tidak memaafkannya, maka masukkanlah juga Musa ke dalam neraka. Itu maksudnya. Lalu di dalam doa itu Tuhan, atas seruan Musa, Tuhan memaafkannya tanpa ada seekor lalat pun mati untuk dibunuhnya sebagai penebusan dosa. Itu tidak ada. Lalu bagaimana ketika di dalam
Wahyu. Di dalam Wahyu dengan jelas di sana dikatakan bahwasanya pada hari akhir akan banyak kitab-kitab dibuka, dan ada salah satu kitab, apabila mana kitab itu dibuka dan tidaklah terdapat namanya itu di buku kehidupan, maka tidaklah ia akan masuk surga. Nah, terus di dalam Markus 9 nomor 49 kalau tidak salah saya, dengan jelas di sana dikatakan setiap orang akan digarami dengan api neraka yang menyala-nyala bagi mereka. Nah, kalaupun Yesus ini mati untuk menebus dosa, mengapa mesti ada mesti setiap manusia itu mesti digarami dengan api neraka kembali, ya. Jadi ternyata menurut Bible itu sendiri bahwasanya orang yang akan masuk ke dalam surga ataupun neraka itu sudah ditentukan dari semenjak awal mula, sebelum manusia itu diciptakan dan sebelum semuanya itu ada, karena Tuhan menuliskan tentang bagaimana nama-nama orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, lalu di dalam satu Langsung diklaim aja ya, Bu. Langsung diklaim aja. Ya, lalu loh, itu kan ayat yang saya baca, brother. Lalu di 1 Korintus 1:15 atau 14 saya lupa, tapi di sana dengan jelas dikatakan bahwasanya Paulus itu pun ragu kalau dia itu bakal masuk surga. Walaupun dia yang menciptakan tentang bagaimana penembusan dosa. Sebab Paulus berkata, "Ya Tuhan, aku bermohon kepadamu, sekiranya dapat, masukkanlah juga kawan-kawanku, seperjuangan denganku, sepenginjilan denganku, masukkanlah mereka ke dalam buku kehidupan yang telah Engkau tulis, agar mereka pun dapat bangkit bersama Kristus." Nah, jikalau memang penebusan dosa itu ada, bukanlah sebuah hisapan jempol belaka, maka tidaklah perlu Paulus ini untuk ragu-ragu. Karena apa? Dosanya sudah ditebus. Saya rasa tipis-tipis. Silakan dilanjut, brother. Makanya ya Pak, kalau misalkan Bapak mau cermati Alkitab, minimal Bapak harus baca perikopnya. Perikopnya itu mengatakan tentang perikop itu judul, Pak. Judulnya itu mengatakan tentang apa, baru Bapak baca ke bawah, dan di situ itu sudah diperintahkan untuk menafsir. Artinya setelah Bapak baca perikop, ke bawahnya itu Bapak sudah bisa tafsir maksud dari ayat Alkitab ini apa. Bukan Bapak setelah baca ini Bapak langsung klaim. Itu artinya klaim kosong. Bapak belum tahu depo arti, sudah Bapak klaim bahwa arti dari ini kitab ini seperti ini. Brother, tanggapi argumentasi saya melalui dalil yang ada. Hujah saya akan berdalil. Silakan Anda tanggapi dengan dalil. Jangan dengan klaim-klaim yang Anda pikirkan sendiri, dengan akal-akalan sendiri. Anda mengatakan tidak tahu perikop, tak tahu ini, tak tahu itu, ya. Sementara Anda sendiri mencari ayat berjam-jam kami menunggu. Oke? Lanjut. Pak, saya di sini sudah ada ayat, tapi kalau saya keluar dari TikTok buka ayat itu speaker saya mati, bahkan ada keluar dari live gitu kan, Pak. Jadi brother, dengarkan. Apa yang Anda sampaikan sepanjang sungai Musi tadi, ya, lebih panjang lagi bahkan. Itu tidak ada satupun tertulis di dalam kitab yang Anda imani tentang bagaimana Tritunggal itu di dalam Bible itu tidak ada. Tidak ada satu ayat pun di dalam Bible itu berbicara tentang Tritunggal, bahwasanya Tuhan itu lebih dari satu. Itu tidak ada. Karena ketika Yesus sendiri berkata, inilah hidup yang kekal itu, bahwasanya mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Tidak ada kata tiga-tiganya ataupun Tritunggal. Itu tidak ada. Tapi satu-satunya, tidak berbilang di sana. Ketika Yesus alaihissalam menyampaikan istafet kenabian, sebagaimana Nabi Musa pun pernah berkata, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dengan jelas Yesus juga menyampaikan perkataan yang sama atas istafet kenabiannya. Risalahnya berkata, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Tidak berbilang di sana. Tritunggal hanyalah doktrin yang dimana doktrin itu dibuat yang menjadi polemik hingga detik ini. Kalaupun Kristen menjadi Tritunggal itu sebuah kebenaran, maka tidak akan dibidatkan oleh Kristen-Kristen lain yang dimana mereka mempunyai keyakinan lain bahasanya Tuhan tidak berbilang di sana. Oke, silakan.
Ngelek. Googling lagi. Loma. Perpustakaan. Googling dia. Loma. Google. Ngapi, selamat malam. Agama apa Ngapi? Ngapi. Udah dibawa aja. Ini kenapa? Nih jangan-jangan dia WA Kenapa dia? bom. Dia naik kicep. Gimana? Halo. WA. Ya halo. Ya, lanjutkan lo mah. Lu googling mulu nanti lama-lama kepental juga lu. Googling lagi. Sudahlah, akhi, Uti teruskan. Saya capek kalau debat begini. Nunggu. Iya, sudah pun menunggu lama, sudah pun begitu nanti kita Gak ada data ya kan? Keburu uraikan lupa dalil-dalil ditanya. yang Iya. ada, dia malah membantahnya dengan narasi-narasi klaim yang tidak Asumsi Alkitab ya, dia. Bang. Iya. Iya. Asumsi. Loma, aduh Loma, buka lah. Lu nelpon apa Loma? Lu Dia kepental minta nanti. bantuan sama si Bom. Oh, nelpon bom ya. Dia Halo, minta bantuan sama si Bom. Ini kalian ini kan tidak percaya dengan Alkitab. Memang dasarnya kalian udah tidak percaya dengan Alkitab. Maka kalau kita jelaskan ayat Alkitab, kalau Ya, kita nggak jelaskan percayalah. ayat Alkitab, enggak Kami bakal percayanya kalian sama percaya. Al-Qur'an. Brother, Iya, begini, memang brother. dasarnya begitu. Brother, begini, bukan tidak percaya, kami mengimani, walaupun tidak sepenuhnya. Karena di dalam Islam juga, ketika Nabi berkata, janganlah diimani semuanya dan jangan juga diingkari semuanya. Biarpun Bible itu kitab terdahulu itu sudah diubah-ubah, ya, namun masih ada sedikit kebenaran di sana. Kami mengimani itu. Bagaimana kitab diubah-ubah? Nah, oke. Ketika Al-Quran memberikan informasi bahwasanya orang-orang terdahulu yang diberikan kitab, mereka telah mengubah-ubah ayat Allah, mereka telah mencabut ayat-ayat Allah itu dari tempatnya, dan mereka memutar-mutarkan lidahnya, dan mereka senang dengan kabar bohong. Dan itu pun dikonfirmasi oleh kitab Anda sendiri, yang dimana di dalam Yeremia 88 di sana dengan jelas dikatakan, mengapa kamu berani berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Bukankah tinta pena palsu penyurat itu telah menjadikan Taurat Tuhan menjadi bohong? Dan di dalam Mazmur juga ada di sana dikatakan bahwasanya sudah waktunya bertindak untuk Taurat Tuhan. Lalu di Yeremia juga ada di sana dikatakan mereka telah merombak Taurat Tuhan dan juga mereka telah menduduki kursi Musa. Oke. Nah, itu jadi sebuah kebenaran bahwasanya Al-Quran itu berkata demikian. Ternyata kitab Anda juga membenarkan, brother. Ya, jangan tertawa, tanggapi saja dengan ilmu. Kalau toh memang apa yang tertulis di dalam kitab Anda, lalu Anda imani bahwasanya Yesus itu mati, ya, sebagai contoh saja, Yesus itu disalibkan jam berapa? Ya, jam berapa? Jam 9 kah atau jam 12? Nah, peristiwa penyaliban itu terjadi ya pada hari apa? Yesus itu ditangkap pada hari apa? Hingga detik ini belum pernah ada sejarahnya, sekalipun dia otoritasnya di dalam Kristen mampu menjabarkan dengan pasti. Ya, oke, silakan. Oke. Karena kalian terlalu bersikeras mempertanyakan Yesus ini Tuhan atau bukan, maka ini perlu kalian simak ya. Begini, kalian tahu sekte Illuminati atau sekte Satanisme? Sebenarnya ini saya tidak pantas untuk kasih keluar, tapi kalian terlalu banyak ocehan, makanya saya
Brother, tidak perlu berkata-kata kasar, ocehan. Kami tidak bertanya, kami mendebat. Kalau mendebat itu tidak bertanya. Anda berargumentasi, saya bantah dengan argumentasi. Ini berdebat. Kalau yang bertanya pada akhirnya mendikte lalu debat kusir, saya tidak suka. Ya. Uraikan saja sesuai kemampuan Anda dalam bernarasi melalui hujah-hujah yang ada, ya. Di mana letaknya ayat itu Anda sampaikan. Itu saja, tidak perlu mengatakan Islam begono, Islam begini, kalian begono, kalian begini. Bullshit itu bagi kami. Oke, silakan. Tahu sekte Illuminati atau sekte Satanisme? Gak usah pakai sekte-sekte. Sekarang kekristenan pada umumnya saja, brother. Ini ada hubungan. Oke, kalau ada hubungan silakan. Ya, sekte Illuminati atau sekte Satanisme itu sebuah pemujaan setan. Tapi di dalam pemujaan setan mereka tidak menyembah setan atau tidak mentuhankan setan, melainkan di dalam sekte Satanisme mereka menghujat kealahannya Yesus Kristus. Sekte Satanisme sendiri, sekte ini sudah didirikan sejak tahun bukan 90-an tapi sekitar tahun 80-an. Dan sekte ini benar-benar nyata dipimpin oleh Lucifer. Kalau nggak percaya cari aja. Nah, ini Anda mengajak saya debat, mengajak kami debat, atau Anda tengah mencurhatkan belum sampai ke hubungannya apa loh, lama kali. Jangan dulu potong ya. Jadi sekte ini menghujat kealahannya Yesus Kristus. Artinya mereka itu benar-benar menghujat Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya, Anda kan sudah mengatakan menghujat kealahan Yesus, katanya berarti Yesus ini Allah kan? Nah, pertanyaannya ini begini, Pak. Tugas Anda menjelaskan ketuhanan Yesus, itu saja. Tidak sendiri, Pak. Ini setan sendiri yang memimpin manusia masuk ke sektenya kemudian menghujat Yesus. Pertanyaannya, kenapa harus Yesus yang dihujat? Kenapa bukan nabi-nabi lain? Kalau memang Yesus itu nabi, kenapa tidak nabi lain seperti Petrus, seperti Yohanes, seperti rasul-rasul lain? Kenapa bukan mereka saja yang dihujat, sedangkan mereka juga menyampaikan tentang kitab, menuliskan tentang kitab, bahkan nabi kalian sendiri. Kenapa bukan nabi kalian saja yang dihujat, sedangkan harus Yesus? Siapa Yesus sebenarnya? Ini bukan satanik kan elu loh, Ma. Ini kita sedang tidak menghujat. Kami tidak menghujat. Kami sedang berhujah membantah ketuhanan Yesus. Siapa yang bilang kalian menghujat? Lah, tadi kalian kau ngomong kami menghujat. Kau sendiri yang menghujat. Lah, mana kalimat saya yang bilang ya udah, mengatakan kitabmu sendiri yang menghujat deh. Kitabmu sendiri yang menghujat Tuhanmu. Saya masih tidak usah sampai ke sekte-sekte. Anda jabarkan saja tentang keilahian Yesus. Karena hubungannya apa setan? Kalau dikata setan, yang menyembah Yesus itu memang setan, brother. Kalian percaya setan di dalam Markus tunggu dulu, di dalam Markus 5 nomor 5 hingga 6, di sana orang-orang yang berteriak-teriak di pekuburan lalu berguling-guling salto-salto lalu menyembah Yesus. Setelah diobati oleh Yesus, lalu setannya itu keluar dari tubuhnya, lalu ia sembuh dan tidak lagi menyembahnya. Yang menyembah Yesus itu hanya setan, orang yang kesurupan. Lalu setan pula lah yang mengatakan bahwasanya Yesus ini anak Allah. Gitu loh. Kristen percaya lagi ya, Bang Mualaf. Iya itu. Saya tanya, ini Islam itu percaya adanya setan atau tidak? Astaga naga. Ladeni itu. Wah, ini bukan kelas saya nih, capek saya. Setan tuh kan? ada. Itu ada. Lalu sekte Satanisme ini nyata, itu setan. Setan memimpin manusia. Jadi kami kau mau bilang hubungannya terus apa gitu? Dia mau arahnya mau mengatakan bahwasanya Islam ini dipimpin setan begitu. Bukan. Iya, aku mau ke situ. Justru kaulah dipimpin setan, loh, kalian penyembah iblis. Sekarang saya punya pertanyaan. Siapa yang datang kepada Paulus yang mengatakan akulah
Tuhan yang kamu, Yesus yang kamu aniaya itu siapa? Sekte Siapa satanisme yang sendiri. datang kepada Sekte Paulus yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Siapa? Jawab. Sekte satanisme Jawab. sendiri. Siapa yang dengar datang baik-baik. kepada Nah, Paulus sekte mulu dari yang tadi. mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? Siapa? Itu Siapa? sudah tertulis terlalu banyak di dalam kitab. Banyak Siapa sekali yang kitab datang? menyebutkan Nih, simak tentang pertanyaannya. Yesus itu Tuhan. Siapa yang datang kepada Paulus ya yang mengatakan akulah Yesus yang kau aniaya itu siapa? 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 Ibu Siapa mencoba- jawab? Siapa jawab? Siapa? Bu, terlalu banyak kitab Siapa? yang menuliskan tentang Yesus. Siapa Kenapa ibu tidak jawab? baca itu Siapa? kitab saja? Baluap. Udah kau bacalah 1 Korintus 4 memang banyak. Kalau seandainya memang banyak, otomatis Anda akan bisa membantah argumentasi kami, brother. Anda bukan berdebat dengan umat Islam, tapi Anda berdebat dengan kitab Anda sendiri. Ketika kami bacakan tentang ayat-ayat penyanggah yang ada di dalam kitab kalian, itulah tugas kalian untuk menyanggah balik melalui kitab kalian. Begitu. Saya rasa paham ya. Karena Yesus sendiri mengatakan bahasanya dia tidak dapat berbuat apa-apa atas dirinya sendiri. Masa iya Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa? Tentang bagaimana hari kiamat ketika murid-murid bertanya kapan hari itu akan terjadi, Yesus dengan tegas menjawab, tidak seorang pun tahu, bahkan anak pun tidak tahu kapan hari itu akan terjadi. Gitu. Kalau toh memang dia Tuhan ya, seperti sebagaimana tertulis di dalam Lukas 2 nomor 11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yakni Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Namun ketika di dua-duanya di sana dikatakan setelah genap penahirannya menurut Taurat Musa, lalu ia dibawa ke Yerusalem untuk diserahkan kepada Tuhan. Jikalaulah Yesus ini adalah Tuhan, maka diserahkan kepada Tuhan yang mana lagi? Sebab Yesus berkata, Tuhan hanyalah satu. Oke, coba itu dibantah. Nah, ayo googling lagi. Googling lagi. Googling Baca WA lagi. kak, dia baca WA. Baca WA suruh nanya apa gitu kali. Googling lagi. Marpua, selamat malam, agama apa? Yang malam saya Muslim. Oh, apa yang mau disampaikan, Bang? Saya mau nanya nih ya, apakah benar Yesus itu pernah berdoa? Lalu pada siapa dia berdoa? Tanya sama Loma tuh, Bang. Lagi googling dia. Saya ingin bertanya sama kamu. Lagi googling dia, Bang. Dia lagi nyari data di Arab Saudi. Oh iya. Oke. Saya sebenarnya tidak suka bertanya lalu mendikte, itu saya tidak suka. Saya lebih suka perang ayat. Ayo kita perang ayat supaya ketika kita perang ayat edukasi itu dapat bagi orang-orang ya, para hamba Allah, ini umat muslim yang baru ikut bergabung, baru tahu nonton debat lintas agama, mereka dapat mencatatnya. Dan Kristen-Kristen yang tidak tahu buka isi kitabnya, di sana dia akan tahu. Kalau mendikte saya tidak suka, brother. Debat kusir, tidak ada ilmu yang dapat kita telaah di sana. Oke. Rivi, selamat malam, agama apa Rivi? Rivi, oke. Bawa saja. Oke, agama Kristen yang mau diskusi, silakan. Naik. Mana dia hotel? Gak ada yang berani naik. Ya satu sih googlek. Baru apa? Googlek ya. Assalamualaikum Bunda. Ya, waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan? Ya,
ini buat Marpuah, lu nanya Tuhan orang Kristen doanya menyembah siapa? Lu kan seorang Islam harusnya lu tahu dong, nggak perlu mengkonfirmasi lagi ke komang ini gitu loh. Ini beneran Islam beneran atau cuman buat hanya untuk ngada-ngada Nyamar doang nggak sih? nih? Nyamar kali dia. Nah itu dia Bunda gitu. Sebagai seorang Muslim, lo untuk pertanyaan lo itu lo udah tahu jawabannya, jadi lo nggak perlu tanya lagi gitu. Bener kan? Nah, udah dibawa aja lah kalian ya, jangan Aku di ribut bawah ya. aja Bunda. Aku memeriahkan, Iya, aku memeriahkan komen-komen di bawah aja di Bunda. iya, makasih ya. Oke. Udah gimana Loma? Loma, Loma, kau di mana aku di sini. Gusti, lu udah minum Loma. obat? Itu tadi gara-gara minum komik sekali dua. Aduh, ya Allah sakit kali, batuk-batuk terus kan. Mau minumlah komik itu. Rupanya jadi pilek. Aku baru Mampet tuh minum hidungnya. madu. Baru ini ya, baru Iya. pilek ya. Mampet lah hidung. Iya. Assalamualaikum. Langsung aku minum madu. Pusing tuh kepala tuh. Enggak, kalau kepala aku gak pusing. Si Loma udah koma katanya. Oke, Vite. Ya gimana Loma? Gimana? Loma? Gimana, Dek? Baik Lauti, saya izin Oh. pamit. Apa ya? Ustadz Suki nelpon. Barakallah, semoga Allah senantiasa Dasar. merahmati. Gak boleh telepon, aku masih live. Hei, Ya, semoga Allah merahmati akhi uti semuanya ya. Allah Ya, murahkan terima kasih Bang urusannya. Musa. Amin. Allah murahkan dari segala munajatnya. Amin. Allah Amin ya Rabbal menghindarkan alamin. jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uti beserta seluruh keluarga usahakan. Dan untuk para hamba Allah yang ada di live komen, semoga Allah senantiasa merahmati antum semua. Semoga Allah murahkan antum semua dari segala urusan. Allah murahkan akhi uti dalam Amin. bermunajat kepada Allah, dan Allah pun imbalkan jannah dari segala sesuatu apa yang akhi uti beserta seluruh keluarga usahakan. Amin. Terima kasih. Amin. Assalamualaikum Panjang kali warahmatullahi doanya. wabarakatuh. Amin. Semoga doanya kembali ke Bang Musa juga ya. Sehat selalu Bang Musa. Yang pengantin baru. Wih, main loncat aja nih si pengantin baru. Oke lah, guys. Istirahatlah, Berhubung, Kak. tadi aku kayak, iya tadi aku ngeliat kayak ada ayang beb di bawah. Siapa Ada tuh? Mbak Nina. Mbak Nina aku sayang. Mbak Nina, gimana kabarmu sayangku? Ada tadi ku tengok. Lama tengok, iyo kan ada cintaku di bawah. Kenapa jam segini baru nongol sayang? Kau tak rindukah kepadaku? Aku dari tadi mencarimu loh. Sampai pilek aku mencarimu. Di mana cintaku? Di mana sayangku? Kemana aja? Aku lagi pilek demam asmara gara-gara si komik. Gimana kabarnya? Kau bangun Minum kok itu sakit ya, Kak. Mbak? Apa UC 1000 tuh loh. Udah. UC Iya, 1000 ini gara-gara sama kan aku itu tadinya aja, susu beruang. batuk. Tadi kan aku batuk Mbak Dina. Terus aku minum komik kelas kali 2 ya kan. Terus tiba-tiba aduh demam asmaro. Aku itu demam. Aku mau dikirim obat dari sini. Nggak usah sayang, nggak usah cinta. Aku tuh meriang, merindukan banyak uang. Nah itu, ya kan? Ya, Aku tuh betul. meriang, merindukan banyak uang gitu loh sayang. Aduh, pilek, demam begitu. Ya cocok nggak kalian rasa weh? Aku meriang, merindukan banyak uang gitu. Ya kan? Mbak Nina udah mimpi apa tadi? Mimpi ada-ada aja si bunda lah. Kenapa ya? Mimpi apa? Apakah Mbak Nina memimpikan aku? Ya siapa tahu Mbak Nina mimpikan aku sudah di alam baka. Tahu masih hidup. Ya kan? Kan nggak tahu ya kan Mbak? Mbakku sayang. Mau naik gak kita ngobrol-ngobrol di atas?
Mbak Dina mau naik. Itu Mbak Dina itu sultan loh weh. Mimpi Mbak Esti. Mimpi aku gak pahit. Itu Mbak Dina itu sultan loh weh. Kalian follow ya. Kalian follow dulu Mbak Dina, aku sayang ya. Followersnya baru 293. Beliau itu sultan. Kalian follow ya. Nina S. Kalian follow ya. Beliau itu sultan. Beliau orang baik. Beliau itu adalah, pokoknya beliau itu baik. Beliau itu ada jasanya sama saya. Ya. Jasanya itu, jangan, saya kan rakyat jelata. Sama, saya juga rakyat jelata, Mbak. Saya juga rakyat jelata. Sama-sama jelata. Kalau saya bukan rakyat jelata, saya minyak jelatan. Gitu. Minyak jelat kayak aku baik. Minyak jelanta. Nggak ada aja. Alfi jadi tidak mualaf, Bu. Insya Allah mungkin besok. Bunda minum air hangat campur madu. Barusan aku minum madu, guys. Barusan aja aku minum madu. Untuk aja aku di rumah itu punya madu hutan. Itu bagus banget. Apalah si Bunda, iya kan. Dia kan rakyat jelata katanya. Kalau aku minyak jelata. Ya kan, minyak jelata. Oke. Mbak Dina mau itu gak? Mau naik gak? Siapa tahu Mbak Dina bersuara, Bang Juma langsung bangun dia dari alam mimpinya. Bang Juma Gitu. istirahat mungkin ya. Nah, tadi katanya telepon. Gitu. Oh. Mbak Dina mau naik gak? Bunda minum anti mabuk. Emangnya aku lagi mabuk, Bang Juma? Ada-ada aja loh. Orang lagi pilek suruh minum antimo. Aduh. Emangnya aku lagi dalam perjalanan. Mbak Esti mau di madu. Boleh. Aku di madu. Pajero. Rumah. Mobil harus ada. Bulanan Mbak Dina berapa? saya Bulanan mau naik. berapa? Ya minimal. Saya mau naik haji. Naik haji Bunda, alhamdulillah. Semoga terlaksana ya. Saya pengen umroh tapi belum punya uang. Ya doakan aja ya. Mak banyak juga syaratnya. Iyalah. Kau mau di madu. Ya. Mbak Dina mau naik gak? Siapa tahu Mbak Dina bersuara kan. Bang Juma langsung melek dia. Apa itu? Lihat TV. Lihat di WA. WA siapa? Hah? Suruh makan bawang merah tuh Kak. Mbak Dina, Masya Allah. Inilah makanya aku kadang-kadang sayang, baik kali dia loh. Kebaikannya ini kadang-kadang buat aku, Masya Allah. Ini buat berobat ya. Yaudah besok aku berobat ya. Besok aku berobat beli bodrek. Ya kan? Masya Allah. Kan buat obat ya, tapi jangan rame dari hamba Allah. Aku udah bacain. Doain ya. Amin mbakku sayang. Doa terbaik buatmu cintaku. Biar jadi orang baik. Mbak itu udah orang baik. Masya Allah. Alhamdulillah. Aduh ya Allah ya Rabb. Makasih banyak cinta. Masya Allah alhamdulillah. Makasih banyak cinta. Sayang. Pokoknya lupi-lupi lah samamu. Pokoknya ngelupi-lupi lah samamu. Lupi-lupi lah samamu. Masya Allah, tinggal sama-sama mau tidur lagi ya. Iya, mimpikan aku ya. Kayak ada lagu tuh, mimpikan diriku melihat dirimu. Makasih ya. Kalian tahu nggak dia kirim berapa? Beliau mengirimkan aku 1 ikat, sementara berobat cuma 1.000. Ya rezeki beli malam hari. Beli bodrek. Tapi beliau itu orang baik. Aku pernah lagi kan tanya Bunda Rama, untung dia udah tidur Bunda Rama. Jadi aku pengen makan kebab. Aku pengen makan kebab, tapi aku nggak punya duit, ya kan? Dikirimin dia berapa ya? 1,8 sama Bunda Rama 8. Iya, sama Bunda Rama 8, sama aku 1 juta, sama paus 1 apa 2 pausnya. Masya Allah, memang baik kali tuh loh. Oh ya, dan beliau itu ada keturunan Arab. Nah kalau aku juga ada loh. Aku ada keturunan Arab, Arab maklum.
Beliau Masya Allah. Masya Allah. Rezekinya Mbak bertambah-tambah Nina, beliau. ya Allah ya Rob. Dan beliau yang dan beliau yang memberikan aku laptop, Masya Allah. Aku punya laptop, beliau yang belikan. Mbak ya, makasih. Lumayan ini, ada uang jajan. Aku tanggal 14 mau ke Batam, ngantar anak ke sekolah. Alhamdulillah. Masya Allah. Mbak Dina, I love you. Masya Allah, dia makanya kalian follow. Siapa tahu nanti kalau dia ada live di mana, dia itu kalau ngasih gift itu biasanya paus. Masya Allah. Begitu. Sultan ya. Beliau orang baik. Sultan kita ini ya. Iya, dan beliau dukungan. itu yang mengirimkan bantuan ke Sulawesi. Nina S namanya sama. Iya, Bunda Dina nama lain sama. Bunda Dina ini juga Sultan. Bunda Dina orang baik. Nah, makanya aku bingung. Mbak Dina orang baik, Bunda Dina orang baik. Kok rata-rata nama kalian Dina. Nah, jadi Mbak Nina itu yang mengirimkan bantuan ke Sulawesi sebanyak 38 juta dan beliau yang mengirimkan obat sebanyak 1 ton alias 1000 kilo. Itu tuh orangnya, Ya Allah. Mbak Nina itu. Masya Allah. Baik banget kan? Baik banget lah. Sedekahnya brutal ya Kak Kaisi, sedekahnya Iya. brutal. Mudah-mudahan rezekinya makin banyak beliaunya. Mantap Sehat Bunda selalu. Nina. Adakah 100? Gayamu. Beliau itu kalau ngasih duit itu kayak ngasih permen loh. Tanggal kayak ngasih permen. Iya, sedekahnya brutal, barbar. Masya Allah, keren. Nggak banyak bacot, nggak banyak ini, pokoknya langsung transfer ya kan, Kak Isti? Iya, dia nggak banyak cakep dia. Nggak banyak cakep, nggak banyak cincong, langsung transfer, Masya Allah. Itu juga Bunda Nina juga itu orangnya baik, gak banyak cinclong. Jadi ini aku cerita ya, Bunda Nina itu ada Bunda Nina, ada Mbak Nina ya. Bunda Nina itu yang katanya namanya sama. Bunda Nina itu yang ngomong dia gini, Bunda, ya bising kali debatnya. Suara bundok rek itu kedengaran itu. Ya itu suara kipas. Ya udah, kirim nomor rekening beli AC. Bener. Lagi diskusi dikirimin duit buat beli AC. Aduh. Masya Allah. Aduh, keren banget memang kalian itu. Aduh, aku tuh nggak tahu loh kalian ini. Aduh, nggak ngerti lah aku ya. Duitnya nggak berseri itu Kak Isti. Duitnya nggak berseri, Iya, makanya nggak banyak duitnya. ngomong ya kan. Pokoknya langsung rekening mana, ya kan? Nggak banyak Iya, terus ngomong Bunda. pokoknya. Bang Juma juga orang baik. Kalau Bang Juma itu tahu nggak? Aku kasih tahu lah kalian ya. Nah, ini Bang Juma ya. Tapi dia bilang nggak dengar, dia ada tidur. Dia itu kalau kirim, wih, Yakin gila tidur. di hotel, Wak. Gila, Wak, di hotel. Sama siapa tuh, Say? Sama siapa, Say? Sama siapa, Say? Waduh. Nah, ntar aku nginap di hotel juga lah. Pas ke Batam, ntar aku nginap di hotel juga lah. Pas ke Batam nanti. Bang, kalau Bang Juma enggak, WA dia kalau ngirim duit. Oh, kakakku, Mas. Nih, buat beli korek kuping kata dia. Cobalah. Duit buat beli korek kuping itu Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma itu transfer buat beli korek kuping kata dia. Ada nggak ada ya kan? Oke. Karena tidak ada oten, kita Bang Juma udah tidur guys, udah rehat ya. Kita, Mbak Nin, maukah dirimu menjadikan aku adik angkat? Enggak, banyak biaya.